Ustadz Baikuni berkaitan tentang Rudy Simamora, ya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami darah dan dagingnya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami darah dan dagingnya. Ini Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Agustan yang saya bisa katakan sebagai raja penghujat ya teman-teman sekalian ya. Karena konten-kontennya itu penuh dengan fitnah, hujatan dan juga framing ya, dan tentu saja memancing umat Islam untuk berbuat anarkis ya. Saya juga bingung ya kalau ada yang terpancing dan ikut ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan ya. Jadi mereka marah, mereka teriak kafir, halal darahnya gitu ya. Jadi ini Ustadz Agustan sedang koar-koar mengenai si Rudy Simamora, si anak Batak yang diduga itu menista agama Islam. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat, kita ikuti channel daripada si anak Batak itu, dia ikut di debat dengan Juma, dengan Julius HMC, dan mereka menghujat juga sama seperti si anak Batak yang membahas mengenai keberadaan Allah, dan tentu saja juga mereka menghujat tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, Ustadz Agustan ya, dia mencoba memancing amarah umat Islam ya, karena ini adalah setan pengadu domba teman-teman sekalian ya. Kali ini saya mengajak kita untuk membahas video daripada Ustadz Agustan ini, dan di akhir video nanti kita akan berikan tanggapan kita. Berikut videonya. Tentang Rudy Simamora, ya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami darah dan dagingnya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami darah dan dagingnya. Ini Masya Allah banget ya. Saya merinding ini mendengarkan ya. Inilah giroh orang-orang yang memang benar-benar mencintai imannya ya, mencintai muslim, yang memiliki isah ya, yang memiliki muru'ah ya, seperti di dalam Al-Maidah ayat 50, surat Al-Maidah ayat 54 ya, tegas ya, isah tegas ya, karena itu berbicara tentang harga diri, kehormatan, isah, muru'ah, marwah kepada orang kafir, dan bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada sesamanya, kepada saudara seimannya. Jadi ketegasan ini tentunya mempunyai satu alasan ya, mempunyai satu alasan, sehingga sekali lagi kita punya dasar, kita punya landasan untuk kita bersikap tegas dan mungkin cenderung keras ya kepada mereka yang senantiasa menghujat keimanan daripada Islam ya. Oke, awal-awalnya dia katakan bahwa jika ya hukum tidak ditegakkan seadil-adilnya kepada Rudy Simamora, maka bagian Ustadz Agustan dan kawan-kawan adalah darah dan dagingnya. Makanya teman-teman sekalian ya, tidak salah ketika saya kasih judul ya bahwa Ustadz Agustan haus darah ya, kepengen minum darah daripada si Rudy anak Batak. Teman-teman sekalian, saya nggak tahu seperti apa ya pola pikir daripada Ustadz Agustan ini. Dia berbicara seakan-akan ya, dia tidak pernah buat salah, tidak pernah menistakan kekristenan, tidak pernah menghujat kekristenan. Karena apa yang dilakukannya selama ini, dia menganggap itu sebuah lelucon yang tentu saja dia berpikir bahwa orang-orang Kristen tidak akan marah dengan itu. Ustadz Agustan, berapa kali saya tantang Anda untuk berdebat dengan saya loh, untuk kita diskusikan, biar saya
ya tahu tujuan Anda itu apa. Inilah teman-teman sekalian perbedaan kita dengan kandurun-kandurun ini. Perbedaan kita dengan anak-anak iblis. Kalau anak-anak Tuhan tentu saja tidak akan melakukan dan tidak akan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Agustan ini. Tetapi karena memang dia ya menganut ajaran yang salah, dia menganggap dirinya dalam posisi benar, tidak pernah salah. Dan juga yang membedakan kita dari mereka teman-teman sekalian, yaitu ajaran mereka. Katanya harus bersifat tegas, harus memusuhi kafir gitu ya. Dan harus bersikap lemah lembut kepada sesama mereka saja. Sesaudara mereka, satu agama dengan mereka. Berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus teman-teman sekalian. Ajaran Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada kita bahwasanya, apakah upahmu jika kamu hanya mengasihi saudara-saudaramu saja? Maka Tuhan Yesus menyuruh kita untuk harus bisa mengasihi orang lain, musuh kita, bukan hanya saudara-saudara kita. Apakah upahmu jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu saja, yang bersikap lemah lembut saja dengan kamu? Apakah upahmu? Maka teman-teman sekali kita diajarkan untuk kita tetap mengasihi siapapun. Tetapi bukan berarti kita bersuka cita dengan ketidakadilan yang diberlakukan. Ajaran kita, ajaran yang menganjurkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Bahkan kita disuruh Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Tetapi teman-teman sekalian, kita berada di dalam negara hukum. Jika yang satu, seperti si Rudi Simamora ini, si anak Batak teman-teman sekalian, ditangkap karena diduga menista agama Islam karena menghina Allah SWT. Bagaimana dengan Ustadz Agustan yang selama ini juga bersama dengan kawan-kawannya ya, yang sering menghina kekristenan, menghina Alkitab, bahkan teriak-teriak kafir dan berkata bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini telah palsu. Palsu semua, kata Ustadz Yawaloni. Tetapi teman-teman sekalian, mereka tidak sadar akan hal itu. Ketika orang Kristen mengganggu mereka, mereka marah, mereka demo, mereka teriak halal darah, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Tapi bagaimana dengan mereka? Inilah yang dikatakan bahwa mereka melihat selumbar di mata orang-orang Kristen. Tetapi balok yang ada di mata Ustadz Agustan dan kawan-kawan, itu mereka nggak lihat teman-teman sekalian. Makanya mereka disebut sebagai orang-orang munafik. Ustadz Agustan ini memang sengaja untuk mengadu domba antara Kristen dan Islam. Teman-teman sekalian, jelas bahwa kita punya perbedaan yang sangat jauh dengan ajaran yang dianut oleh Agustan saat ini. Kita tidak pernah diajarkan untuk menghalalkan darah, haus darah, tidak pernah teman-teman sekalian. Mari teman-teman, kita akan meneruskan menonton video daripada Ustadz Agustan ini. Nanti kita akan berikan tanggapan kita. Terus mereka membalikan kata, bagaimana dengan keadilan? Tunjukkan dulu ayatnya. Ya, kalian kan sering senantiasa berbicara tentang agama kasih ya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, tidak membalas kejahatan. Ya, mengampuni, jangan pendendam. Tunjukkan. Jadi sebetulnya yang lucu saja. Lucu ketika sekali lagi bahwa kalian menuntut hak yang sama. Secara hukum sekali lagi benar, tetapi secara nilai keimanan ya ini hanya guyonan aja. Dia teman-teman sekalian tidak senang ketika orang Kristen meminta keadilan. Jelas dong, orang Kristen harus minta keadilan. Agustan harus meminta keadilan kepada negara yang menjolimi hak-hak daripada kekristenan. Kalau orang Kristen yang membahas Islam itu langsung ditangkap,
Tapi bagaimana dengan kalian yang setiap hari membahas kekristenan, menista keimanan daripada kekristenan? Kami diajarkan untuk mengasihi. Jelas, kami sangat mengasihi Anda, Ustadz Agustan. Kami juga sangat mengasihi para penghujat-penghujat yang lain. Tetapi kami tidak tinggal diam ketika kalian memberikan standar ganda. Ketika kami menjawab iman kami, meluruskan apa yang kalian sampaikan, lalu sedikit kami membahas Allah dan Nabi Muhammad, Nabi kalian, itu kalian sudah melaporkan ke polisi. Dan kami ditangkap oleh karena itu. Padahal kami hanya menjawab iman kami. Kalian menuduhkan tentang yang tidak-tidak terhadap keimanan Kristen. Kami menjawab, kalian yang melaporkan. Jadi tentu saja tidak ada keadilan. Dan karena memang ini adalah negara hukum di mana kita berada, maka sudah sepantasnya orang-orang Kristen meminta keadilan terhadap hukum. Karena Alkitab mengajarkan kami dalam 1 Korintus 13 ayat ke-6. Kasih itu ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Jadi ketika terjadi ketidakadilan, kami tidak bersuka cita. Kami harus bersuara di situ, Ustadz Agustan. Tetapi yang membuktikan kami bahwa kami memiliki ajaran kasih yang turun-temurun yang diajarkan oleh Tuhan yang benar, yaitu Adonai, Yeshua HaMashiach kepada kami. Kami tidak anarkis, kami tidak demo, kami tidak pergi ke jalan-jalan, kami tidak kumpulkan massa, demo di istana, demo di mana-mana, minta keadilan. Tangkap Ustadz Agustan, tangkap Yahya Waloni, tangkap Ustadz Abdul Somad. Kami tidak melakukan seperti yang kalian lakukan, Ustadz Agustan. Teriak-teriak kafir, halal darahnya seperti yang Anda katakan di awal. Kalau Rudi Simamora tidak diberikan hukuman seberat-beratnya, darah dan dagingnya adalah milik kamu. Kamu minum itu, Ustadz Agustan. Ketika Anda di dalam kekristenan, Anda tidak menghalalkan darah. Anda mengharamkan darah. Tapi ketika Anda masuk ke agama Islam saat ini, Anda menghalalkan darah. Anda haus darah. Ustadz Agustan, jika Anda ketemu dengan saya sewaktu-waktu, saya akan tanya Anda, sejauh mana kehausan Anda soal darah? Bila perlu saya siapkan darah 1 kantong buat Anda, supaya Anda puas. Jadi Anda jangan marah, Anda jangan tersinggung, Anda jangan menuntut ajaran kasih ketika kami meminta keadilan. Karena itu hal yang wajar, Agustan. Hal yang wajar. Ketika terjadi pelecehan terhadap Kristen, kami diam. Ketika terjadi pengeroyokan, gereja dibakar, gereja ditutup, gereja ditolak untuk berdiri, kami diam. Kami tidak demo kemana-mana. Yang kami lakukan adalah menyuarakan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Sebab kita adalah negara hukum, maka itulah yang kami suarakan. Dan itu pun kami tidak anarkis seperti yang kalian lakukan. Jadi itu camkan baik-baik. Anda salah memahami tentang ajaran kasih. Memang ada ajaran kasih dalam Kristen. Dengan tegas diajarkan demikian. Jika ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Itu betul. Itu betul. Tetapi kita berada di dalam negara hukum.
yang tentu saja harus ditegakkan hukum seadil-adilnya. Maka kami menanyakan soal keadilan tersebut, Agustan. Mana keadilan itu yang katanya menegakkan hukum seadil-adilnya bagi para penista agama? Ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan boleh menambah kesukaan kita, kecintaan kita kepada ajaran Kristen. Bukan justru kita meninggalkan ajaran Kristen. Ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.